bersedih, duniamu sepi, tonton saja Kominfo. Pas lagi nganggur, wifi gratis, buruan nonton Kominfo. Kominfo, 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 bikin hatimu gembira. Ya, halo guys. Jumpa lagi dengan konten yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh guys, yaitu Kominfo. Pak, apa ini? Pak, ini lagi syuting. Ya Bapak kan manggil saya. Lah iya, Bapak. Iya, Narasumbernya ini. Iya. Iya, tapi kan bisa. Pak gimana sih, Pak? Di situ itu kan bangku saya kan? Iya. Ya saya ke situ. Lah kan bisa lewat sini. Ngomong mulu. Susah amat sih. Orang saya diundang, kayaknya saya nggak dihargain. Lah saya kan menghargai, tapi kan saya belum manggil lah Bapak. Kalau saya panggil narasumbangnya baru Bapak muncul. Bapak kan udah manggil saya, udah lewat handphone. Katanya tanggal sekian, saya datang. Iya, tapi kan nanti pas ini kan pas waktu syutingnya ini, saya panggil kan, inilah narasumbangnya, Komeng muncul. Bapak jangan langsung nyelonong aja. Mau kemana lagi nih? Katanya keluar nanti. Lah nanti udah tanggung masuk. Ini tas saya. Kalau saya jadi pegangin. Ayo. Ini saya kesini. Kemana? Saya mau pegangin ini. Sini. Bapak. Pakai baju batik keren Pak. Gak sengaja. Oh, batik apa ya Pak? Batik nyolong namanya. Pulang dia gagar kan batik kan macam-macam, ada batik tulis, Ya. ada batik apa gitu. Ini batik cetak. Oh, cetak. Dan yang nyetak bukan sembarang. Oh, gitu ya. Bambang Pamungkas. Oh, itu. Sampai kipernya kebingungan waktu nyetak batik ini. Pak itu mah apa cetak gol Pak, beda. Lain mah nyetak batik itu sama lain ini. Iya cetak judulnya cetak juga. Ya sama. Beda tapi kan itu mencetak gol, ini kan mencetak batik ini, warna-warna batik, apa nama istilahnya garis-garis, motif, Bukan gitu. warna. Iya motif. Kalau warna pewarnaan. Itu. Motif itu jenis mau kayak apa? Iya. Ada motif Megamendung. Itu terkenal dengan batik Cirebon. Itu macam-macam. Ada gaya parang. Ada lagi yang macam-macam. Setiap daerah ada. Oh iya macam-macam Batik. Batik mana batik. Ada yang batik dari Jogja beda, Solo beda. Ini dari jemuran. Kalau ini. Itu kan berarti Bapak ngambil dong. Nah, iya kan saya bilang. Ya, tapi kan enggak asal-asal batik kan dari situ. Iya. Beda. Ini Bapak batik apa nih? Solo apa Jogja? Kalau udah jemuran nyolong. Susah. Itu. Mau apa ini? Kayaknya saya nggak dihargain di sini. Lu nggak dihargain. Ya kan saya kan nanya. Bukan nggak dihargain. Ini. Yang mau ditanya apa permasalahannya? Sekarang- Batik atau apa? Bapak ngundang saya juga kan banyak sering bicara Pak di mana-mana. Sering diundang ya? Enggak, bicarain diri. Kadang-kadang. Gak maksudnya saya ada pembicara sana, dipanggil sana gitu jadi Oh banyak waktu bagi itu, pembicara. banyak saya pembicara banyak. Kalau dihitung ada berapa orang itu. Di tol saya bicara. Itu kan berapa orang tuh yang lewat tuh? Oh, di tol. Di tol saya bicara. Bicara di tol. Jadi jalan tol kan banyak orang tuh. Tapi sekilas lihat saya. Gitu. Bapak kalau bicara itu diundang acara khusus Bapak ngomong. Ini seperti ini. Nih undang nih sama Kominfo nih. Nanti Bapak ngomong bahas masalah, nanti bahasa. Tuh. Ini tuh materinya nih, bahasa nih. Bahasa kok bahasa. Membahas. Nah, ini Berarti saya sekarang bukan. Saya pulang dulu. enggak, itu yang dibahas. Bapak yang ngomong. Bapak kan narasumbangnya. Ya iya. Ya udah, saya mau ngomong buka dulu. Kemana? Di sini. Lah, Oh, puasa nih. udah kagak. Bagus memang puasa itu. Iya. Puasa itu ada yang Senin Kemis, Iya. ada puasa Ramadan, yang wajib kan Ramadan. Iya. Ada puasa Nabi Daud, Ya, benar. ntar puasa, Iya. ntar besok enggak, Iya. besok lagi puasa. Gitu. Iya. Tapi, Sama tuh kayak tetangga saya. Sekarang puasa, besok enggak. besok enggak. Terus besok enggak lagi. Terus besok lagi puasa lagi 3 hari. Terus enggak lagi gitu.
Iya. Itu bahasa apa ya? Itu dia karena nggak punya duit, jadi dia pengen beli makan, nggak ada. Jadi kadang-kadang pagi puasa, sore puasa gitu aja. Nah, enggak ini lain Pak nih. Saya lurusin lagi dulu deh nih. Ini masalah membuka masalah kontennya Kominfo. Oh iya. Saya buka. Bapak kan sebagai narasumbangnya. Iya, iya. Nih, jadi udah siap nih apa ini? Ini bahasan mat solar. Materi. 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 Materi kok mat solar. Ya. Materi lah. Materi yang akan dibahas. Akan dikupas ya, dibahas ini ya. Bukan manggah, ini Enggak maksudnya dikupas materi itu ini akan diungkapkan ke apa penonton Kominfo. ya Ini di dalamnya ini. Dalam ini? Jadi ya. kenapa nggak harus Pak? Zaman sekarang teknologi lo main pakai laptop lo masukin laptop. Saya nggak percaya gitu-gitu. Gimana? Saya pernah dulu ya, waktu di Washington. Wow, Amerika sana ya. Itu merek Apple. Iya. Ya. Ya Bapak ya. Jadi Iya bener. saya di sana tuh semua zaman sudah serba canggih. Nah iya. Apa-apa taruh di chip. Chip ya. Kayak Bapak tuh, Choco chip. Ini lain ini. Oh lain. Ini tompel ya. Tompel, tontonan yang selalu nempel. Ya. Seperti ini Kominfo. Oh, Jadi iya. yang nonton nempel terus, ngikutin Iya. terus. Ngapain sih Bang ngebagiin Kominfo mulu? Kan Bapak ngomongin saya. Saya mau bahas apa kan gitu. Iya. Ya tadi kan ngomongin Washington. Iya Washington. Washington DC. DC itu Di siapa tuh? Direcurrent. Susah deh Bapak ngomongnya. Makanya DC. DC. Kalau di sana Pak, kalau ya, di Amerika itu, di mana hampir negara-negara maju, semua tidak terpusat pada satu titik. Seperti tempat pemerintahan Washington. Kayak Di mana Pak ya? lupa nih, saya pulang dulu deh. Di Australia. Australia. Ya kan? Canberra. Pemerintahan. Iya. Kayak di Amerika, Washington DC. Washington. Kalau pusat perfilman Hollywood. Ya, benar tuh. Itu masing-masing semua ada, Pak. Di kita pernah diterapkan mungkin ya, apa ya? Kalau kita semua terpusat di Jakarta. Ya, hampir semua di Jakarta. Akhirnya jadi numplak, jadi macet. Ya. Mungkin kalau Jakarta pemerintahan harusnya. Mungkin ya, mungkin pada saat itu waktu ibu kota mau dijonggol ya mungkin seperti itu. Waktu itu pun TV sempat kayak SCTV di Surabaya. Ya, dulu benar pusatnya di Surabaya. Antv maunya di Lampung. Tapi akhirnya tidak bisa, semua harus kembali ke Jakarta. Sekarang studio di SCTV itu katanya udah kosong-kosong aja. Malah serem loh Pak. Kan kosong studionya. Emang kamu pernah ke sana? Kenapa sih itu? Terus Saya sedih Pak. aku sedih. Kuntilanak nggak jajan. Ya mungkin karena saking kosongnya Pak ya. Iya. Ya, Bapak ini jadi ngawur nih ngomong ini. Bapak yang ngajaknya. Iya, bukan ajaknya kan saya nggak pakai laptop kan bisa masukin. Nah di itu dia laptop. waktu saya di Washington DC itu semua serba apa ya kayak bahan kayak yang bilang nggak bawa di tas di memori dia. Memori. Tiba-tiba mati lampu satu kota Pak. Lah orang nggak bisa ngapa-ngapain. Kereta bawah meja Pak. Itu nggak bisa. Ya karena di bawah meja. Kan biasanya bawah tanah. Iya, kok perlu meja Bapak gimana? Maksudnya kereta bawah tanah. Bawah tanah. Apa semua kan pakai listrik tuh apa-apa. Mati semua. Itu udah canggih tapi kalau ada sesuatu yang terus buka-buka bahan juga nggak bisa. Iya. Makanya saya tetap pakai Maerot. Bukan Maerot tuh. Yang bukan listrik. Manual. Maerot mah yang manjangin Iya. Bapak gitu. Oh jadi mungkin trauma ya kan Bapak ini trauma gara-gara pakai laptop tuh lihat itu akhirnya susah lagi kan mati lampu ya repot. Arsip-arsip itu nggak bakal kelihatan lagi kan susah. Iya. Kan kalau ngidupinnya lagi biasanya kan harus pakai panjer lagi kalau nggak salah Pak ya. Harus pasang lagi, harus paling token paling kalau yang nggak diputusin gitu. Bapak ngomongin PLN bukan? Bukan. Saya lama-lama nggak denger ini lamun saya kepala saya makin habis. Oh ini. iya, tadi di parkiran saya ketemu gondrong. Ini maaf nih Pak nih, Iya. Bapak kok ngundang saya ke tempat seperti ini? Ya, ini baru ini mau dibikin nanti studio. Ya ini kan gudang tapi Ya Pak. nanti gudang, ini kan udah gudang. Nanti Gudang? akan mau diganti, mau bikin studio nanti.
Oh ini Pak. Artistik banget nanti bikin studionya. Wah, Nanti proyek Bapak hebat. iya, itu rencana. Dana ada, dana. Oh, dana pan ada yang nyuntik. Dokter Nyuntik Pak. iya Ya, dokter emang kerjanya nyuntik. kan saya ada nyuntik. Maksudnya Ya, ada tapi kalau setiap orang mau ngasih Mbak Cindy disuntikin mati Pak. Maksudnya apa? coba menginvest di sini nanti kalau udah jadi studionya nanti gampang lah. Saya Wah, tetap diundang. Saya akan undang terus kan. buat ngundang pembicara. Lah iya, Bapak kan yang narasumbang itu yang kagak mau dibayar kan. Jadi saya juga Enggak, bukan yang lain sih bayar, cuman Bapak aja. Iya Pak, jadi saya nih. Nah, saya balik lagi nih Pak ya. Kemana? Ya kemana ya? Kan ini studio nanti Oh, iya. Bapak saya akan undang. Iya, Bapak seorang narasumbang yang benar-benar omongannya itu orang dengerin. Oh iya. Gitu ya. Siap. Tapi di rumah saya nggak ada yang mau dengerin loh. Istri saya pergi kalau saya ngomong. Ini Bapak jamin deh kalau orang mau dengerin ya. dengerin Pak Iya, dia. Oke, ini balik lagi Pak nih. Saya nih sekarang nih saya masih Bapak udah 2 kali balik nih saya perhatiin. Balik lagi. Iya, maksud saya gini. Ini tas dibawa terus. Ya. Berarti kan ada materi. Iya, betul. Secara manual. Oh iya. Ya kan? Di dalamnya bisa saya melihat. Oh, Bapak mau minta lihat nggak sembarangan. Langsung ada geledek, ya kan? Iya. Ini nggak sembarangan, Pak, karena memang isinya juga Iya. agak-agak misword ya, Pak ya. Serem-serem. Misteri. Oh, iya. Misteri. Iya, Kok iya. misut mah yang itu. Iya, iya. Misteri. Bapak belum pernah lihat dalamnya. Ya, saya kan pengen tahu. Rasa ingin tahu saya kan seperti itu. Pengen tahu apa sih materi yang dibawa secara manual ini makanya. Ya kalau buat materinya mah ya udah ada. Maksudnya udah ada. sekarang tinggal Bapak mau nanyanya apa sama saya. Ya, saya mau tahu dulu ini, Pak. Tuh, Pak. Oh, tas lagi. Ya karena nggak sembarangan kalau sampai hilang. Materi saya. Di dalam itu, Pak. Iya, ini dalam sini. Adanya. Nah, kosong. Oh ini. Loh, Pak, itu materi segitu. Iya. Jangan Bapak. main-main ya. Bapak ini gila, benar-benar. Guys, Ya. itulah, benar-benar. Itu dari itu materi sih. Ini. Oh. Saya lipat kecil-kecil. Tadinya taruh dompet, Pak. Kayak teman saya tuh si Udi. Itu kerjanya kalau naruh bahan di dompet. Bisa taruh di sini. Oh, iya. Oke, guys. Sekarang ini narasumbang saya sudah ada di sebelah saya. Hah? Kok sebelah? Bapak berarti nggak utuh dong? Lu mau tahu gimana? Itu kok di sebelah saya, Bapak tadi ngomong. Berarti Bapak sebelah dong? Lah enggak, maksudnya di sebelah saya Ya. kan ada. Di samping. Nah, itu Di benar, samping. Pak. Karena apa ya, Pak ya? Kalau di kita tuh bahasa tuh kadang-kadang suka aneh, Pak. Bahasa Indonesia suka aneh ya. Ya kalau bahasa daerahnya sendiri sih ya sebenarnya sudah ada bagian-bagiannya. Kayak kalau bahasa daerah tuh ada tingkatan-tingkatannya. Ini buat darah biru, ini buat darah kotor, ini buat maksudnya ada yang di kelas bawah Ada rakyat. kelas bawah rakyat. Iya kalau Talah, menurut beda dulu ceritanya kan orang-orang bangsawan tuh ngomongnya agak beda biar rakyat bawah nggak tahu kan gitu. Ada juga yang bilang begitu, ada juga memang yang mengklasifikasikan. Jadi makanya ada umpamanya kayak bicara dengan orang tua beda, bicara dengan sepantaran beda. Mungkin kalau Bapak ngomong kan, gue belum makan nih Meng nih, bisa begitu dengan saya. Tapi kalau Bapak bicara dengan ibu Bapak kan, Bu, Rudi belum makan nih, kan gitu tuh beda. Kayak gitu ada juga penempatan antara sesama, seumur atau siapa. Terus juga kan kalau agak membingungkan, kalau sekarang Pak, kalau kayak bahasa Inggris saja dengan bahasa Indonesia nih, dia tersenyum. Bapak kalau nggak ngeliat, dianya siapa yang senyum? Iya, benar. Iya, iya. Tapi kalau orang Inggris, he is smiling. Bapak tahu dong siapa yang smile, siapa yang sedang smile? Laki sedang tersenyum. Iya, karena he is. Kalau she is, Itu perempuan. iya. Benar. Oh iya. Kalau di kita kan Lebih dia aja harus dibilangin. Dia laki-laki, no Pak, lagi senyum. Tuh panjang amat Pak. ada penjelasan Iya. lagi gitu. Ada ya. anta kalau di Timur Tengah anta anti kan gitu tuh Pak bahasanya lebih jelas.
Ya mungkin bahasa di daerah kita juga lebih jelas dibanding dengan bahasa Indonesia mungkin Pak ya. Karena kan agak membingungkan percampuran Indonesia ini, bahasa Indonesia sudah ada pencampuran dari bahasa ibunya, ada dari bahasa ibu, maksudnya bahasa ibu itu bukan ibu orang tua Pak ya, bahasa ibu. Terus ada juga inian penjajah masuk. Oh gitu. Ya iya Campuran, kayak iya kayak orang Belanda bilang buku umpamanya buk. Kita tinggal namain u doang. Buku. Iya, sama Belanda sama Inggris sama tuh buku. Terus kalau lampu ada yang bilang lem, Belanda dulu kan lam. Kita tinggal nambahin u. Akhirnya kan banyak percampuran juga. Jadi itu enak banget agak-agak membingungkan. Iya, sebenarnya kita tuh bahasa Indonesianya kan garis akarnya bahasa Melayu. Kalau Bapak agak minggir dikit, itu bisa Jatinegara tuh. Oh, enggak, lain. Itu kan terus tadi Cililitan. Lain itu kan kamu Melayu tuh nada daerahnya. Iya, maksudnya Melayu. Tinggal kalau Melayu ndak kemana. Kalau bahasa Indonesia mau kemana. Kalau orang Betawi, mau kemana? Tuh, beda belakang depannya. Terus Jawa lagi beda lagi. Arab Nangdi. Itu baru yang Jawa biasa, ada lagi Jawa halus, ada kromo inggil, lebih banyak. Gitu. Ya Pak ya? Karena kan sekarang begini Pak. Kayak bahasa Indonesia, kepala dengan pimpinan. Sama itu. Menurut Bapak sama kan? Sama lah, kepala sama pimpinannya ya sama, jelas lah. Sekarang kayak macam bayi itu lahir dengan pimpinan duluan. Tuh gimana Pak? Maksudnya dengan kepala duluan kan? Iya. Tapi ada kan membingungkan. Iya. Ya iya, nggak sama. Kepala sama pimpinan berarti nggak sama. Oh beda ya? Beda. Seperti Bapak nih. Maaf nih ya ini ya. Ini kita bicara aja nih. Nggak ada maksud apa-apa. Nggak ada. Pimpinan Bapak mengkilat. Ya iya kan. Tadi Bapak bilang kepala sama pimpinan sama. Iya benar Mar. Iya, masa pimpinan sama kita. Nah itu, saya membingungkan itu. Berarti itu sama juga dong kayak seperti tabung mak celengan. Beda. Lah sama lah, kan sama-sama nabung, sama-sama naruh duit, celengan juga naruh, tabungan juga naruh duit. Rudi menabung di bank. Rudi menceleng di bank. Celeng tuh babi lu Pak. Ada juga artinya itu. Celeng tuh babi hutan. Babi hutan, iya. Iya. Beda ya? Beda. Bayi tabungnya masa bayi celeng? Ya kan nggak sama. Ya, bayi celeng gitu. Ya iya, ada yang bilang celeng itu agak mabok. Ada yang bilang celeng itu babi. Hutan. Babinya Bapak arahnya ke saya sih. Iya, saya nggak mungkin lah. Bapak kan kelinci puncak. Bukan babi. Iya. Oh iya, itu bahasa ya. Iya. Jadi nggak sama. Mau masukin ini. Tadi bisa ya? Iya, emang suka ngunci sendiri aja ini. Coba Pak. Iya. Coba ada agak sedikit dibalik Pak, dibalik aja dibalik. Nah. Oh ini bisa. Oh iya kan tadi terbalik. Oh iya. Ilmu Bapak nih. Nah jadi itu bahasa itu penting. Bahasa itu kan untuk komunikasi. Nah. Kalau komunikasi sampai terputus bahaya. Karena kita harus untuk memberikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu lewat komunikasi. Nah itu lewat bahasa itu. Komunikasi melalui informasi. Siapa yang bisa menguasai informasi itu sama saja menguasai dunia. Wah, itu tuh. Makanya politikus ataupun atau pemerintahan ataupun bisnismen yang ingin berkuasa harus menguasai informasi. Begitu. Jadinya. Bapak kuliah lulusannya sampai ya? Saya nggak lulus justru. Ya, karena kan saya bisnis di kampus. Saya di kantin dagang. Iya, jadi. Ya, tapi ilmu saya nggak habis-habis dong, tiap hari dengerin kan. Iya, berarti kan masuk ke sini kampus ini beda-beda ya. Iya, kalau kampusnya tetap kelas maksudnya, fakultas beda-beda. Fakultasnya Bapak masuk. Cuma nyolong-nyolong ilmu aja gitu ya Pak ya? Iya, karena kan mencari ilmu itu wajib. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya Pak. Saya di rumah nggak masang listrik, saya berilmu aja. Ya kan begitu. Iya, jadi ya. Iya Bapak ini. Bapak jadi sering banyak baca ya. Kayaknya kelihatan Bapak banyak baca, banyak melihat. Kalau buat baca sih agak kurang ya, karena kan beli buku. Saya banyak nanya aja. Oh, mak nanya sama orang-orang pintar ya? Ya enggak, saya nanya toko buku di mana. Gitu kan. Baru sudah tahu saya baca. Iya benar ya benar.
Oke gitu. Pak, maaf Pak, udah. Oh, sudah. Ada mau dibicarakan lagi Pak ya? Apa bahas masalah bahasa ini ada masalah? Bapak yang mau nanya apa? Saya tinggal jawab masih aja. ada lagi. Oh, banyak. Mau tanya apa? Masalah bahasa ya banyak isi. Ya enggak, yang lain boleh. Mau nanya apa? Yang lain boleh? Boleh. Ini Pak nih masalah nih. Ini luas aja nih ya. Satu saya nggak punya. Apa tuh? Obat numbuhin rambut. Saya nggak ngerti. Enggak Pak, saya masih bingung nih. Di masalah kan gini. Ini bahasa juga nih Pak ya. Kok bahasa? Maksudnya di luar bahasa. Nama, ini nama. Iya enggak gini. Nama intinya semua bahasa. Iya. Enggak, ini saya mau nanya. Bapak mau ngobrol sama saya ya bahasa, itu intinya. Maksudnya Iya. tadi bilang, Bapak jangan suka ngomong sembarangan. Mulutmu harimaumu. Oh, itu. Itu makanya dengan bahasa itu, karena memang bahasa. Sekarang malah jempolmu harimaumu. Oh iya Pak, benar. Main medsos. Udah Pak. ada di sini. Nah itu. Bak, gitu. Bisa Iya. bumerang. Iya. Gitu. Jadi saya mau nanya yang lain, bisa itu ya? Apa? Meloncat lah. Iya boleh. Ini masalah yang Gunung Salak, Pak. Dijual. Enggak dijual, saya mau nanya. Ya kan? Masalah Gunung Salak. Kenapa tuh? Itu apakah di Gunung Salak itu banyak buah-buah salak? Ya kan? Kan orang suka begitu kan. Gunung Salak punya buah salak. Ya atau masalah atau di sana dulunya pohon-pohon salak banyak dikelilingin tuh gunung. Nggak tidur, Pak. Kamu nanyanya kepanjangan. Kamu berjauh-jauh nanyanya. Oh. Bertele-tele. Betul itu betul. Tele kan jauh, Pak. Iya betul. Televisi. Televisi. Iya. Tele itu jauh, Tele. visi itu pandangan. Iya. Jadi memandang dari jauh. Iya. Syutingnya kapan, di mana, di rumah tinggal enak nonton. Iya. Televisi. Televisi. Itu artinya. Iya. Telekomunikasi. Berhubungan, komunikasi jarak jauh lewat telepon. Ya kan? Telegram juga. Telegram, telematika. Ada lagi yang jauh tapi kayaknya dekat, Pak. Tele apa, Pak? Jadi kayaknya jauh tapi aromanya ada di sini. Apa tuh, Pak? Tele ayam. Tele itu tai. Itu tele, Pak ya? Oh, tele itu. Tele, Pak. Tele ayam itu. Oh, tele itu. Tele ayam. Ya. Itu gimana, Pak ya? Mana? Itu tadi saya mau nanya itu. Mana? Yang tadi, Pak, yang gunung itu. Oh, kamu udah nanya? Iya, tadi katanya saya nanya sama Bapak. Oh, Gunung Salak. Gunung Salak. Katanya Bapak nanya apa aja. Saya nanya masalah Gunung Salak. Itu penasaran saya. Kalau dilihat kita bicara sejarah pada masa lalu. Gunung Salak itu bisa juga pernah dijadikan ibu kota negara. Gunung Salak? Iya, di daerah situnya mungkin. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi disebutnya Salak. Ini ke situ dulu nih, kita lihat nih. Nih. Bapak dengerin nih, baik-baik nih. Iya, saya banyak urusan lagi nih. Iya, saya kan udah Ini udah jam. Oh, jam saya kemana nih? Nah, ke situ kan nggak bawa jam. Hah? Nggak pakai? Kan nggak bawa jam. Nggak pakai ya? Nggak pakai. Ya. Dulu kerajaan tertua di Nusantara, belum ada Indonesia ya? Ya, belum ada Indonesia. Nusantara, ya. Dulu nih wilayah di kita deh. Sebelum ada Nusantara juga mungkin sebutannya. Itu pada abad ke-1, Mas Mono. Kok Mas Mono? Masehi? Kan? Masehi. Abad. Apa jadi ke Mas Mono? Masehi. Bukan ayam itu ya. Iya. Abad ke-1 ada kerajaan tertua. Bukan ke-1 nih, abad kedua. Abad kedua. Ini yang benar nih. Abad kedua. Kedua aja deh, Pak, kedua. Iya. Udah nih, kedua nih. Yakin nih ya? Pas ya. Yakin kedua lu? Kedua. Saya nggak ngambil banyak masalahnya nih. Emang saya dagang. Nah, abad kedua. Ada kerajaan namanya Salaka Negara. Salaka Negara. Si Plotenius itu juga pernah bilang, ada orang Eropa nih Pak, ada suatu negeri yang kekayaannya banyak peraknya. Salak itu artinya perak. Salak itu perak? Iya, kalau gara-gara orang talak itu bukan gara-gara perak, diganti ya sama E. Jadi salak akhirnya. Talak, iya. Karena dia mainin perak. Peraknya diganti, A-nya diganti E, gitu, Pak. Perak. Hah? Oh, perek. Oh iya. Iya, saya nggak tahu itu.
Nah, lari ke sana ya Pak. ya maksudnya saya ngasih iya, tahu. perak. Iya, Pak. Salak itu artinya salaka itu perak. Perak. Jadi Salaka Negara negeri perak. Penghasil perak. Nah, itu pada abad kedua Masehi. Tapi secara prestasi kurang. Jadi para sejarawan agak-agak ada yang pro, ada yang kontra. Enggak. Yang paling tertua itu Kutai Martadipura di Kalimantan. Itu ada kerajaan pada masa itu abad keempat. Dianggap itu yang paling tua di Nusantara. Karena itu memang prasastinya lebih ada. Tapi kalau Salaka Negara ini agak kurang. Tapi dinasti Han di Tiongkok itu ada pernah berhubungan dengan ini. Ya, dari naskahnya Ikatan Cinta. Bukan. Ikatan Cinta sinetron ya Pak? Sinetron Pak, naskah mungkin ada. Ya, tulisan-tulisan lah. Wangsakerta. Wangsakerta. Di situ ada Salaka Negara juga pernah berhubungan dengan negara-negara di luar daerah kita. Saya nggak bisa nyebut Indonesia ya, belum ada. Iya. Mungkin dibilang Nusantara juga belum ada. Jadi masing-masing aja. Masing-masing dulu lah. Nah itu Pak. Kalau mau bicara lagi, mau ngomongin lagi yang wilayahnya sekarang ada di Indonesia, itu negara tertua itu Kandis Pak. Itu abad 1. Kandis? Di daerah Riau. Ada lagi tuh. Tapi secara berkas-berkas Pak, itu agak kurang. Saya udah nanyain ke beberapa kelurahan ya Pak ya berkasnya. Ya maksudnya arsip atau apa. Iya, masa kelurahan lain. Para peneliti agak sulit. Ya memang agak sulit. Sekarang kayak Inggris aja pernah menjajah Indonesia hanya 5 tahun ya Pak ya. Itu bawa berkas itu ke kerajaannya dia banyak banget. Itu kan arsip-arsip mungkin juga kebawa. Iya bisa. Kan Belanda itu pernah dijajah Perancis. Inggris perang dengan Perancis. Jadi otomatis waktu itu di Indonesia juga orang-orang Perancis yang di bawah Napoleon Bonaindah. Bonaparte. Yang di Karang Tengah Pak, Bonaindah. Oh bukan? Bukan, Napoleon Bonaparte. Nah itu kan jadi... Iya. Kenapa jadi Bonaindah Pak? Yang di Karang Tengah sana di bukan lain. Perumahan itu kalau nggak salah. Iyalah itu lain, perumahan ini lain nih. Ya, itu kan sampai dikejar oleh orang Inggris, orang Prancis tuh. Sampai lari ke Mester, Jatinegara. Makanya waktu itu pusat-pusat pertahanannya naruh meriam di daerah Jakarta Timur itu disebut Palmeriam, Batas Meriam. Makanya itu disebut gempur itu sama Inggris Pak. Bapak kan rumahnya Otista. Itu di kita sono. Waktu itu daerah Bapak mungkin udah masuk punya orang Prancis gitu. Itu ya. Iya, karena kalau Prancis jajah Belanda, otomatis jajahannya negeri Belanda langsung diambil sama Prancis gitu Pak. Waktu itu sempat Indonesia seperti itu gitu. Tapi gubernur jenderalnya tetap orang Belanda, tapi di bawah Prancis waktu itu kan. Makanya yang dibilang, apakah ada bangunan di Indonesia yang pernah dibangun Prancis? Ya ada, itu kayak sekarang gedung keuangan tuh yang di lapangan Banteng. Itu peninggalan-peninggalannya. Oh itu? Nah sedangkan Inggris waktu itu ada di Bengkulu. Bengkulu. Nah itu pada saat itu digempur Jawa tuh sama dia juga. Ya sudahlah, itu bicara lain lah. Sekarang kita bicara soal Salaka Negara. Salaka Negara. Balik lagi nah itu dia. Jadi arsip-arsipnya juga agak-agak hilang yang entah kemana. Ya mungkin ada juga penjajah yang membawa. Kan kayak Kris Diponegoro aja baru dipulangin belum lama. Iya. Nah, itu dari Belanda. Kayak gitu banyak lah arsip-arsip yang. Arsip kita. Ya mungkin kita juga nggak tahu apa memang diambil sana, apa memang kita tidak mau merawat atau gimana ya. Atau biasanya ya. Sampai nggak sakit dia Pak, nggak maksudnya dibawa aja. Lah saya pernah ya sama Bapak Raja Jogja Hamengkubuwono 10 cerita gitu kan. Saya pernah waktu itu main ke sana sama Pak Hamengkubuwono bercerita dulu katanya zamannya bapaknya Hamengkubuwono IX itu juga Belanda tuh masuk. Kadang-kadang ngambilin berkas-berkas itu sampai 10 gerobak loh Pak. Itu cuman kertas. Tapi kan isinya itu arsip-arsip apa ya, kayak cara membuat ini kecantikan Pak. Itu kan rempah-rempah apa harus dicampur ini apa ya, kosmetik lah Pak.
Iya. Bapak nih ramuan-ramuan ini catatannya Ramuannya, di ya, situ. catatan udah, Makanya kan akhirnya di Eropa mengeluarin kayak bedak ini, wow, polesan ini. Nah itu kan banyak yang dari kita juga. Sebenarnya kayak kita adanya Sari Ayu, Mustika Ratu, itu kan bahan-bahan dari Indonesia. Iya, semua ya. Itu kan kalau ini kan lebih bagus. Bener-bener. Memutihkan gitu, kulit, iya. mengencangkan kulit. Teman saya pakai yang alat mengencangkan kulit, Pak. Sampai Pak. sekarang kulitnya kencangnya pergi. Saking kencangnya, Pak. Lain itu mau kenceng lain itu jadi nggak kelihatan keriput atau apa lain. Sudahlah itu kita bicarakan lain kalau balik Bapak lagi. mau nanya. Kemana? Yang kesalah itu, Kemana nih? yang apa? Yang Salak itu. Kerajaan jadi Salahkan negara. Salahkan negara. Nah itu dia tadi kan. Ada yang bilang yang pertama Kutai. Di Kutai abad keempat. Terus Salahkan negara abad kedua. Kandis abad pertama. Ya kan? Nah, kita bicara soal Gunung Salak. Jadi Gunung Salak, Salahkan negara ini waktu itu ada penguasanya namanya Aki Tirem. Aki Tirem. Kalau Tiren kan Bapak. Iya, cuma saya mati kemarin itu. Iya kan suka ada orang jual ayam. Ayam tiren ya. Ini ayam apa nih? Bangkok? Apa ayam kampung? Ayam tiren. Kok ayam tiren? Ayam mati kemarin. Nah, gitu dimasak akhirnya kan nggak boleh itu, Pak. Iya, Itu kan masuknya bangku, Pak. Bangke. Oh iya. Bangku waskol. Saya mau ngomong bangke kan takut Bapak nggak enak sama Bapak. Iya. Jadi gitu aja dulu, Pak. Jadi itu permasalahan. Oh, belum selesai ya? Belum. Oh iya. Jadi penonton Nah, yang Aki Tirem itu tuh ada di Condet Sungai Tirem. Nah, mungkin apakah dulu pernah di situ? Karena Salahkan negara ini diperkirakan pernah ada di 3 ibu kota. Pernah ada di ibu kotanya, pernah. Ada yang bilang di Pandeglang, ada yang bilang di Condet, ada yang bilang di Gunung Salak. Gitu. Pandeglang itu di daerah Banten sekarang. Pandeglang itu disebut Pandeglang karena pandai gelang. Nah itu dia baliknya ke Perak cepat tuh, karena dia membuat pandai itu ya, kayak pandai besi, ya, pembuat pisau, golok, iya, apa. Pembuat itu. Ini pandai gelang, buat gelang-gelang dari Perak, dari Perak. Ada yang bilang pernah di Bogor tuh dia di kaki Gunung Salak mungkin. Gunung Salak, makanya disebut gunungnya Gunung Salak. Ada juga karena selalu tertutup kabut, Gunung Salak itu agak keperak-perakan, makanya disebut Gunung Salak. Salak itu kan artinya tadi perak. Ada juga yang bilang karena pernah jadi ibu kota Salahkan negara, jadi bilang Gunung Salak. Oh, jadi Salak itu perak ya. Perak. Atau jadi bukan buah ya. Itu ya. Jadi orang taunya Gunung Salak gitu kan. Jadi perak. Itu Bapak kenalannya gimana itu? Nah, itu dia nih. Saya mau ngomongin yang ke Condet. Bapak ngomong terus. Iya. Kan 3 tadi pernah jadi ibu kota nih. 3 nih. 3, iya. Ini saya colok jadi Shaolin nih. Nah, yang ketiganya. Yaitu Condet. Condet. Tadi Pandeglang, Bogor, Gunung Salak tuh Condet. Makanya di Condet masih ada Sungai Tirem. Nah, mungkin apakah si Aki itu dulunya di situ awalnya memimpinnya. Dan di Condet juga kan ada terkenal buah salak. Apakah itu disebut buah perak? Nah, kita nggak tahu nih. Ini nih di situ nih mungkin. Mungkin dulu perak dulu baru jadi buah. Karena buah itu nggak ada namanya. Mungkin ya. Saya saya perlu pembahasan lagi ya. Saya harus mengkaji. Saya mungkin harus menginap 2 tahun di rumah Opi Kumis. Opi Kumis kan orang Condet. Iya, Jarwo. Sama Jarwo juga. Di Condet dia. Saya mau menganalisa itu salak. Iya. Karena mungkin kayak perak gitu Pak ya. Besisik gitu kan. Iya, tapi kayak benda jadi namanya salak. Kan suka gitu Pak. Iya, tapi kan ini lain Pak. Jadi mungkin kita nggak bisa bilang lain loh Pak. Ini sejarah. Bapak nggak boleh mengklaim. Kalau belum menemukan bukti yang kuat dan otentik. Jangan sembarangan ngomong sama saya Pak. Saya ini di museum itu 3 tahun Pak. Memperdalamkan masalah museum ya. Dikunciin. Mungkin tuh orang kosong kali sangkain. Jadi saya di dalam aja tuh Pak tahun-tahun. Kamu di museum jadi apa gitu dikunci. Nah itu Pak. Jadi itu dia makanya nih Gunung Salak sebenarnya ya dibilang Gunung Perak. Oh berarti. Itu tadi itu. Ingat Pak ya, pernah menjadi ibu kota, pernah juga. Itu bunyi apa Pak? Titik-titik apa waktunya saya harus pergi? Kayaknya begitu Pak. Di sini selalu ada waktu. Kalau mau ada bintang tamu di sini narasumbang. Ya udah, saya gitu. Ya, paham kan Bapak tadi kan? Oh iya, paham. Kenapa disebut Gunung Salak? Paham ya? Tahu. Sekarang udah. Oke. Ya. Apa? Ya apa? Oke aja. Ini guys juga dong. Iya maksudnya Bapak tahu nggak? Ngerti. Saya capek nih nerangin nih. Tahu itu masalah jadi Gunung Salak itu
masa kerajaan dan Salak itu bukan pohon tapi suatu perak ternyata. Wah, mantap. Mana Bapak? Ini saya nggak dikasih nih. Belum ganti dong. Nanti kita bawa pulangnya saya baru kasih. Oh, iya, Pas iya. acara ini kelar, saya kasih. Oh, kasih ini. Iya, kasih ucapan terima kasih lah. Ya, di ini dong. Oh iya iya. Oke, guys. Komeng Info sampai di sini aja nanti. Loh, Saya mau diri. iya, saya mikir gitu, Pak. Apanya? Ya, kapan bisa begini? Masa sampai ke situ? Iya, Oh, gitu. Nah, gini dulu. Nah, saya kan mau nutup, tenang Pak. Ini saya mau nutup. Kalingan dong saya. Lah, enggak, maksudnya kan ke Komeng Info kan. Oh, iya, iya. Ada buka, ada tutup. Oh iya iya. Oke, guys, Komeng Info. Kita akan bahas lagi yang macam-macam lagi dengan narasumber yang beda. Yang Bapak mau lagi diundang nanti ya? Mau lagi ya Bapaknya? Bapak banyak ngomong. Iya. Saya udah mencret nih Pak. Tuh Pak. Tuan dan nyonya ilangin duka derita. Nyok rame-rame kita berbagi cerita. Mau yang lucu Anda di Kominfo, mau yang seru Anda di Kominfo. Si Raja Jahil ada di Kominfo, yang paling lezat cuma Kominfo. Cuma Kominfo, cuma Kominfo. Atuh lagi ya, cucu aja, cucu sapi lo bawa. Cuma di Komeng Info. Oh,